Halo netizen, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Alam adalah sumber segala penunjang kehidupan manusia. Alam menyediakan segalanya bagi kita. Dan sebagai manusia kita wajib menjaga alam agar tidak rusak dan tetap lestari. Tetapi terkadang alam juga menunjukkan amukannya dalam berbagai wujud bencana alam. Bencana alam memang tidak bisa kita hindari, tapi tentunya alam akan selalu memberi tanda-tanda bahayanya. Berikut ini adalah 5 bencana badai terbesar yang menyerang negara bagian Amerika di tahun 2000-an. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini agar terus berkembang dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para netizen sekalian. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar netizen yang budiman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sisa-sisa badai Ivan membuat kerusakan parah di bagian tenggara Pulau Wheeling, Virginia Barat, Amerika Serikat. Banyak penduduk tewas akibat tertimpa pohon tumbang dan banjir yang melanda jalan-jalan raya. Alright, we'll do our best. Alright, you are watching WEAR ABC 3, Channel 3 News Department along with the... Dilaporkan kantor berita The Associated Press, Minggu, tanggal 19 September tahun 2004, badai Ivan dan sisa-sisanya ini telah menewaskan 45 orang di Amerika Serikat. 16 di antaranya di Florida. Badai Ivan juga telah menelan korban tewas hingga 70 orang di Karibia. Sementara itu aliran listrik untuk lebih dari 1,1 juta rumah dan kantor di Florida Utara hingga Pennsylvania putus. Terpaan badai yang digolongkan dalam badai kategori 1 ini berlangsung selama beberapa jam. Badai terdeteksi 8 jam sejak pukul 2 waktu setempat. Saat itu angin bergerak dengan kecepatan 120 km per jam. 5 jam kemudian kecepatan angin turun menjadi 113 km per jam. Badai Ivan adalah puting beliung ketiga dalam 5 pekan terakhir. Sebelumnya, pada tanggal 13 Agustus tahun 2004, daerah Florida dihantam badai Charlie. Setelah itu, tanggal 5 September silam, giliran badai Frances menghantam Florida. Katrina, tak seindah namanya, badai itu menjadi salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Hantaman Katrina pada tanggal 29 Agustus tahun 2005 menghancurkan sebagian AS, dari Louisiana sampai Florida Panhandle. Negara bagian Louisiana dan Mississippi menjadi penderita terparah. 80% kota New Orleans tertutup banjir setelah tanggul-tanggul pelindung banjir roboh. Sebagian penduduk New Orleans terpaksa mengungsi ke atap rumah selama berhari-hari. Ribuan penduduk yang mencari perlindungan di sebuah arena olahraga tertutup di kota itu, Superdome, akhirnya justru terdampar berhari-hari dengan sedikit makanan dan air minum. Jasad-jasad korban terabaikan, ribuan bangunan rusak parah dan korban tewas mencapai 1.800 jiwa. Sejuta penduduk harus mengungsi. Palang Merah setempat telah mengerahkan segenap upaya untuk membantu para korban, termasuk penyediaan bantuan makanan, air bersih dan akses komunikasi, serta perawatan medis. Tapi, langkah itu belum mampu menangani seluruh kebutuhan pengungsi. Ribuan warga makin putus asa menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Akibatnya, penjarahan merajalela. Kepolisian New Orleans menyatakan sudah tidak sanggup lagi mengendalikan keamanan dan ketertiban. Menurut Risk Management Solutions, RMS of Newark, California, total kerugian akibat hantaman badai Katrina ditaksir mencapai 125 miliar dolar atau sekitar 1.462 triliun rupiah. Situs The Economist menulis, Katrina telah menguak kelemahan pribadi maupun struktural pemerintah AS.
juga menyingkap wajah tersembunyi negeri Paman Sam, pahitnya diskriminasi rasial, pengabaian, perasaan terbuang, dan kelemahan infrastruktur yang kritis. Don't you see the waves coming through? That's coming through the building and still causing waves like that. Because this is all blocked off on the sides. Habis Katrina, timbullah Rita. Setelah badai Katrina menerjang setidaknya 4 negara bagian di AS, badai Rita mengancam pulau-pulau di Florida Keys AS. Selain menerjang Florida Keys, Rita juga sebelumnya menerjang pantai wilayah utara Kuba, sehingga ribuan orang harus diungsikan. Badai ini mengakibatkan banjir dan menyebabkan listrik di rumah-rumah warga mati. Para peramal cuaca AS menyebutkan badai yang berkategori 2 ini akan semakin kuat ketika memasuki Teluk Meksiko. Di New Orleans, para petugas berusaha memperkuat tanggul yang retak yang tidak mampu menahan air bah akibat badai Katrina. New Orleans terletak di sebelah timur jalur badai Rita, tetapi para pejabat memperingatkan, air hujan setinggi 8 cm pun akan membuat tanggul kewalahan, dan menimbulkan banjir. Kekuatan badai Rita telah meningkat menjadi kategori paling kuat yaitu kategori 5. Disertai angin berkecepatan di atas 260 km per jam, badai Rita dapat menimbulkan kerusakan hebat pada manusia dan harta benda. 5 warga tewas, ratusan bangunan rusak, kaca bangunan pencakar langit pecah berantakan pasca serangan badai Wilma di negara bagian Florida, Amerika Serikat. Hujan deras yang menyertai badai Wilma mengakibatkan air bah merendam sejumlah wilayah. Sementara jaringan listrik dari Florida Keys hingga pantai Daytona yang berjarak 8 jam perjalanan terputus. Akibatnya 6 juta warga tidak dapat menikmati listrik. Badai Wilma datang sekitar pukul 7 waktu setempat yang masuk dari Pulau Cape Romano di barat daya pesisir Florida. Ini adalah badai ke-8 yang menerjang Florida dalam 15 bulan terakhir. Sebelum menghantam Florida, Wilma telah memporak-porandakan Kuba dan Meksiko. Badai berkekuatan lebih dari 160 km per jam ini kemudian bergerak dengan kecepatan 40 km per jam ke arah timur laut dan diperkirakan akan tiba di Kanada. Di wilayah pesisir Kuba, gelombang pasang yang disebabkan oleh badai Wilma merendam kota Malecon dan sekitarnya hingga ketinggian 1 meter. Jaringan transportasi terputus dan pemerintah juga memutus jaringan listrik di Havana dan pesisir barat Kuba yang dihantam badai Wilma. Warga gagal menyelamatkan harta benda karena air yang begitu tinggi. Namun, korban jiwa diperkirakan tidak terlalu banyak karena pemerintah Kuba telah mengevakuasi hampir 700.000 warga yang bermukim di wilayah yang dilewati badai Wilma. Pada tanggal 25 Februari tahun 2013, matahari terbit di balik Jetstar Roller Coaster, menghinggapi lautan setelah bagian Phantom Pier hancur saat Superstorm Sandy terjadi di Seaside Heights, NJ. There's a fire, Dad! There's a fire, Dad! Oh my God! There ain't nothing I can do about that. Oh my God! Angin kencang dan gelombang badai Sandy, yang dijuluki sebagai Superstorm, karena ekstratropis pada saat menyentuh daratan, menghancurkan garis pantai New York dan New Jersey pada akhir Oktober tahun 2012. Go, you can't let shit under that. We need to try to keep it up somehow. Lit up. Then we get another huge flash, a blue blast. I mean, it looked like something out of a sci-fi movie. Menurut Hurricane Center, setidaknya 650.000 rumah hancur dan 8,5 juta tenaga listrik padam. The hurricane is now approaching the coastline. It's only going to get worse from here. Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menghitung kerugian sekitar $50 miliar.
Setidaknya, 147 jiwa melayang seketika akibat badai tersebut dan sejumlah korban tewas secara tidak langsung akibat hipotermia, keracunan monoksida, dan pohon tumbang selama pembersihan area. Hingga kini, perbaikan rumah dan infrastruktur akibat badai masih dilakukan. Itulah tadi 5 badai terbesar yang menerjang negara bagian Amerika. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kritik dan saran dari netizen yang budiman akan sangat membantu perkembangan channel ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon luangkan waktu sejenak untuk pencet tombol like-nya ya.